Assalamualaikum, halo teman-teman Kemensyar. Perkenalkan, saya Putri Rahmadani dan pada hari ini saya sedang berada di salah satu coffee shop di daerah Jakarta Selatan, yaitu Ranah Pera. Dan di video kali ini nantinya saya akan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan owner dari Ranah Pera ini. Nah, teman-teman di rumah pasti penasaran kan? Langsung aja, yuk! Halo teman-teman Kemensyar. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama dengan owner dari Ranah Pera ini, yaitu ada Kak Dandi. Halo Kak Dandi, gimana nih Kak kabarnya Kak? Halo, baik, kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, semoga teman-teman yang di rumah yang lagi nonton juga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin rabbal alamin. Nah, sebelumnya nih saya mau ngucapin makasih banyak banget nih buat Kak Dandi yang udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya pasti ya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya nih. Jadi pada sekarang ini nih nanti saya akan nanya-nanya nih seputar ya perjalanan Kak Dandi lah gitu dalam merintis usaha coffee shop ini. Oke, boleh. Tuh. Nah, mungkin yang pertama nih saya pengen nanya nih, sebetulnya ada nggak sih alasan khusus gitu dari Kak Dandi kenapa Kakak ini memutuskan untuk menjadi pengusaha di usia masih muda kayak gini? Oke, sorry ya. Pertama, thank you juga untuk dari UKM mana, sorry? Dari UPN Veteran Jakarta. UPN Jakarta ya. Thank you banget juga udah ngasih waktu buat wawancara. Sebetulnya kalau misalnya ditanya reasonnya kenapa udah jadi pengusaha di usia muda ini, balik lagi sih cuan pertama, itu udah pasti cuan. Kedua juga karena ada passionnya juga gitu, ada passion di bidang F&B dan juga ngelihat waktu itu peluang kita buka usaha coffee shop itu lagi tinggi-tingginya pas waktu di 2019 kan gue buka awal tuh 2019 itu tuh lagi tinggi-tingginya. Nah ya udahlah, ada peluang dan juga ngeliat resikonya. Sebenarnya kalau dibilang resiko lumayan gede ya, cuman peluangnya juga besar. Gue ngambil sisi peluangnya lumayan besar, jadi udahlah gue putuskan untuk gue buka usaha di usia gue waktu itu masih sekarang gue udah 25, berarti 2019 itu 22, 23. Iya. Oke, berarti kira-kira berarti Ranah Pera ini udah berapa lama kayak dari 2019 ya berarti ya? Jadi kalau 2019 itu pertama itu usaha gue namanya Nyeduh, dan gue baru operasi itu di rumah, jadi di teras rumah gitu. Nah kemudian gue joinan sama temen gue itu di 2020 awal sebelum covid tuh. Sebelum covid itu gue joinan sama temen gue dan kita pindah ke daerah, sebenarnya masih nyari waktu itu daerahnya mau di mana. Dan ketika kita ke Ampera, jadi pertama kita itu Ranah Pera itu kenapa namanya Ranah Pera juga, pertamanya itu kita bukanya di Ampera deket Kemang Medical Center itu, kita buka di situ. Kemudian pertama itu kita masih joinan, jadi namanya itu Ranah Pera X Nyeduh, jadi gue masih ngebawa brand Nyeduh gue masuk ke salah satu coffee shop. Kita ketemu di situ coffee shop namanya Ranah Pera. Nah Ranah Pera itu dia itu lebih ke coffee shop dengan tema acara. Jadi yang tadi yang kayak gue ceritain itu kayak Ranah Pera sendiri punya acara-acara kayak misalnya live music, dan juga kita fokusnya juga ke discussion sama bagi-bagi sharing-sharingnya pengalaman sama ilmu sih, itu namanya sharing session. Tapi sekarang ini kita lagi stopin acaranya dulu karena emang masih mau di develop lagi sih untuk perkembangannya. Nanti pembicara siapa, terus juga tema-temanya apa aja, itu masih kita develop lagi nanti. Tapi pertama itu ya itu kita awalnya itu 2000 di Ranah Pera ya, fix Ranah Pera itu di 2020 ya, sekitar 2 tahunan lah sekarang, udah 2 tahun. Oke, terus saya penasaran nih sebenarnya, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih, kenapa Kak Dandi itu memilih untuk membuka usaha di bidang kopi? Kenapa harus kopi gitu? Mungkin ada ciri khasnya atau gimana gitu Kak? Oke, boleh. Jadi kenapa harus kopi ya? Pertama sih balik lagi tadi sesuai sama passion. Sebenarnya
kalau dari kuliah ya, dari kampus gue sebenarnya kampusnya di perhotelan Trisakti gitu. Itu sebenarnya sih nggak ada sangkut pautnya ya karena kopi, karena dulu di kuliah juga gue nggak belajar tentang kopi gitu. Gue belajar tentang kayak masak dan juga uh, F&B lain yang berhubungan dengan hotel dan pariwisata gitu. Cuman ada sangkut pautnya dikit lah tentang F&B di bidang kopi. Cuman kalau di kopinya sendiri dulu tuh karena gue suka nongkrong pertama suka nongkrong, gue suka jalan-jalan keliling coffee shop di Jakarta. Terus gue kepikiran kayak seru juga nih buat kopi gitu, daripada gue cuman ngopi-ngopi ngabisin duit, ya udahlah gue coba gimana gue belajar dari barista gue kenalan. Terus gue juga ngambil kayak course gitu, cuman kayak bukan yang kayak kelas barista yang mahal, cuman kayak diajak teman aja gitu. Akhirnya gue belajar dikit-dikit, ya udahlah gue memutuskan untuk juga belajar sendiri dari YouTube segala macam gitu. Oke, gue udah tekad gue udah bulat, akhirnya udah gue menjalankan usaha ini deh gitu kurang lebih. Berarti dari passion juga ya Kak, terus langsung digas aja gitu buat mendirikan coffee shop ini. Nah terus kan tadi katanya terus berkembang, akan terus berkembangkan terus ya. Kalau boleh tahu gimana sih cara Kak Dandi itu dalam mengelola keuangan dari hasil usaha ini supaya bisa terus berkembang dan berkembang terus gitu? Kalau dibilang gimana cara membagi hasil keuangan ya gitu, jadi pertama itu yang kita butuhkan adalah plan dan juga strateginya gimana. Mau kita tuh ke depan mau gimana untuk Rana Pera sendiri gitu, untuk usaha kita sendiri. Apakah kan usaha F&B ini sekarang ada banyak ya, ada yang dimana F&B coffee shop beralih ke franchise, ada yang dia buka cabang tapi dia masih hitungannya kayak bukan franchise, masih dia megang sendiri gitu, atau dia cuman memperbesar tempatnya doang, ambience-nya dibagusin segala macam gitu-gitu. Nah itu balik lagi ke konsep masing-masing coffee shop. Kalau gue sendiri pun di Rana Pera sendiri udah punya planning juga. Kita pertama juga ingin memperbagus dulu sih ambience-nya gitu. Kita memperbagus ambience dan juga bikin customer balik lagi ke sini. Gimana caranya kita terus narik customer di daerah Jakarta. Kan pertama ini gue dari Ampera ke Jakarta ini kan udah beda pasar, udah beda customer gitu. Jadi gue di sini mau ngembangin lagi gimana caranya gue bisa narik banyak pelanggan dari daerah Jakarta dan sekitarnya sini lagi gitu. Dan juga balik lagi sih yang paling penting juga adalah marketingnya. Jadi gue lebih meningkatkan marketing ketimbang kayak apa ya, kayak gue nambah furnitur atau apa. Itu kan itu plan ke depannya nanti lagi. Cuman gimana caranya gue marketing dari penjualan kopi gue, penjualan acara gue itu gue tingkatin lebih di situ sih. Jadi orang tuh lebih tahu kita tuh bergeraknya di bidang apa juga gitu. Berarti keadaan ini lebih memfokuskan ke marketing atau branding dari Ranah Pera dulu ini dulu ya. Nah kan tadi katanya 2019 yang mulainya, berarti sempat ngalamin masa-masa awal-awal COVID yang lagi turun-turunnya itu ya. Nah kalau boleh tahu gimana sih strategi dari Kak Dandi untuk mengatasi pas lagi omset turun akibat pandemi kemarin gitu? Oke, boleh. Ya hitungannya masuk generasi COVID sih, generasi COVID. Pertama itu gue ceritain dari pertama juga di Ampera itu gue sempat nggak bisa bayar sewa, jadi gue nggak bisa bayar sewa untuk di Ampera, jadi gue tutup tuh sekitar sebulanan lah, gue tutup sebulanan. Habis itu gue pindah sini, dan di sini kita sistemnya juga bagi hasil sama owner yang punya ruko ini gitu. Gue diskusi gimana caranya gue menurunkan cost untuk pengeluaran yang gede. Yang paling gede kan biaya sewa itu kan gede ya gitu. Di mana kalau misalnya setiap usaha aja kita mau sewa di rumah aja kita tetap masih bayar listrik, tetap bayar. Nah ini gue memikir dan gue ketemu sama partner juga yang dia punya ruko ini. Ya udah gue bilang aja gimana kalau misalnya kita bagi hasil aja, semua bagi hasil supaya pertama juga sama-sama untung gitu, nggak ada ruginya juga untuk bagi hasil, cash dan resikonya juga kecil gitu. Jadi pertama gue ngambil planning kayak gitu, jadi gue step up-nya costnya kita turunin tapi tetap sama-sama untung antara si penyewa dan juga gue-nya juga gitu. Kedua balik lagi sih kan sekarang dulu itu kita di coffee shop ngadain yang namanya botol literan, kayak kopi literan gitu.
Nah kita dulu karena kita ngelihat banyakan orang untuk di rumah dan juga banyak orang juga WFH ya, banyak WFH ya. Itu tuh kita ngambil data-data customer, tapi dalam in a good way ya, bukan yang buruk ya. Jadi kita ngambil data customer dari Gojek, kita WA satu-satu, kita tawarin eh, promo-promo di literan. Jadi kita kasih harga promo khusus untuk di literan gitu. Kita tawarin kalau misalnya emang tertarik kita kirim secara gratis. Jadi maksudnya kasih gratis adalah biaya ongkir gitu kita yang tanggung gitu. Jadi kita kasih satu apa ya namanya tuh customer, gue lupa namanya apa, jadi kita kasih sesuatu yang khusus buat customer pelanggan kita yang udah pernah mesen gitu ya, itu karena merchandise juga kita kasih juga, jadi ada sesuatu yang mereka ingat dan mereka bisa, oh gue pernah beli ini di Rana Pera gitu. Selain mereka juga bilang kopinya enak, tapi juga ada sesuatu yang mereka dapat gitu selain minuman gitu. Itu sih kalau gue. Wah keren banget ya teman-teman. Udah banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Kak Dani sendiri. Nah kan tadi juga sempat ngalamin masa-masa perubahan omset karena pandemi ya. Iya betul. Nah kalau betul selain itu nih, apalagi sih suka duka dari Kak Dani selama menjalani usaha coffee shop ini? Selama jalan usaha Iya ya. suka dukanya gitu. Oke, kalau suka dukanya sebenarnya dibilang dukanya ada. Jadi gue tuh dulunya Rana Pera itu kita ada 7 kepala gitu, jadi 7 owner dalam satu coffee shop. Itu sebenarnya gila sih gitu. Kalau dibilang usaha itu bareng teman-teman dan ada banyak misalnya 10 gitu, itu sebenarnya resikonya gede banget gitu. Di situ dukanya adalah pas gue pindah ke Jakarta, temen gue yang berlima ini dia nggak bisa berlanjut gitu. Jadi gue sisa berdua, dan pas join di sini ya balik lagi ada kan gue bagi hasil sama yang punya toko ini. Jadi dia masuk tim Ranah Pera juga, jadi hitungannya kita sekarang bertiga gitu. Tapi ya itu dukanya adalah memori kayak dulu di Ranah Pera, di Ampera itu banyak kayak suka dukanya juga, perjuangan juga, dan balik lagi bisnis dan teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyampurkan dua aspek yang berbeda itu menjadi satu gitu. Jadi ya udahlah, yang berlalu ya biar berlalu. Jadi kita inget-inget aja sebagai memori aja. Di sini pun juga sama kayak kita gue nggak bisa bilang di sini tuh rame gitu. Ada juga sepinya, ada. Gue kayak per hari waktu itu pernah gue omset per hari tuh cuman, kalau kita bilang penjualan dalam cup itu cuman laku 2 cup dalam sehari. Itu kan kalau misalnya udah di usaha tuh orang kayak anjir, kayak gue cuman laku 2 cup sih kayaknya. Itu gue dari rumah udah belajar, kayak di rumah pun gue di rumah waktu itu seminggu cuman laku 1 cup, itu pun nyokap gue yang beli. Tapi kayak kayak deh gimana ya cara mengembangkan. Tapi ya itu balik lagi gimana caranya step up ke next level kalau misalnya udah masuk ke bidang usaha gitu. Kalau misalnya emang dari situ aja udah bingung mau ngapain, yang mending nggak usah usaha gitu, mending kita cari jalan lain. Cuman kalau misalnya di situ kan mental kebentuk, oh gue harus kayak gini, oh gue harus gimana cara gue menjual produk gue. Dari situ bisa lah nanti kita meningkatkan untuk kedepannya gimana gitu sih. Oke, berarti dari balik suka dukanya Kak Dandi ini, yang intinya yang duka-dukaan dijadikan pembelajaran aja untuk lebih berkembang ke depannya gitu. Nah, mungkin sebelum penutupan nih, boleh nih Kak Dandi kasih motivasi atau closing statement nih buat teman-teman penonton di rumah, kan pada masih muda-muda juga kan, supaya mereka nih bisa apa ya, berani untuk berwirausaha gitu, nggak takut untuk mencoba gitu. Motivasi ya, ini sebenarnya motivasi bukan gue banget. Gue bukan motivasi person banget. Jadi kalau motivasi yang dari gue sih sebenarnya realistis aja. Dalam sebelum lo menjalankan usaha, lo harus punya 4 aspek ini. Kayak mental lo harus kuat, kedua keuangan lo harus ngatur keuangan lo gitu. Keuangan lo yang pasti juga harus kuat juga gitu. Ketiga itu adalah plan. Lo setiap lo mau bangun usaha apapun itu, bukan juga nggak cuma F&B ataupun di bidang makanan minuman gitu, di bidang apapun lo harus punya plan setiap usaha gitu. Dan juga yang keempat yang terakhir adalah goal.
goal lu apa di usaha. Kalau misalnya yang 4 itu belum ada, salah satu dari keempat aspek itu salah satu yang nggak ada, mending jangan dulu buka usaha. Dimatengin dulu, dipikirin dulu apa, ketika 4 aspek itu udah ada, gasin aja gitu. Kalau misal salah satunya belum ada, jangan, karena 4 aspek itu berkesinambungan semua gitu. Itu aja sih kalau dari gue, karena yang kita realistis aja. Berarti tadi ada mental, keuangan, plan sama goal ya. Itu kalau 4-4-nya belum dijalanin jangan dulu, mending disiapin dulu. Oke. Mungkin video kali ini segitu dulu, Kak. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak banget lagi nih, Kak, buat ya udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Jagakarsa atau lagi tinggal di Jagakarsa, boleh banget nih main-main ke Ranah Perak. Iya, betul banget. Nah, oke, mungkin video kali ini segini dulu teman-teman. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.